Ibadah pagi hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa beribadah kembali. Baik, mari kita akan siapkan hati kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan pujian bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Syukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus, sangat ku cinta. Bapa, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat segala yang boleh kami terima dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat keselamatan Kau berikan. Kami bersyukur buat hari-hari yang boleh kami lalui setiap harinya. Engkau sungguh Bapa yang baik dalam hidup kami. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka
cinta. Baik, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan bersyukur dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, mengatakan kepadanya bahwa sungguh besar setiamu Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Yesus Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami akan beribadah. Kiranya hati kami, pikiran kami boleh disiapkan dan menerima kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami dan memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat berkata demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di salah satu tempat makan, ada seorang wanita yang masuk ke sana dengan menggunakan pakaian seadanya. Wanita ini masuk ke warung itu dan berkata, "Pak, berikanlah kami sedekah. Saya belum makan." Di meja pertama, wanita ini mendapatkan Rp1.000. Di meja yang kedua, dia mendapatkan Rp2.000. Dia mendekati seorang bapak di meja yang berikutnya dan dia belum sempat berkata apa-apa. Si bapak itu berkata, enggak, saya tidak ada uang kecil. Waktu mendengar hal itu, wanita ini segera berlalu. Dia melihat di meja berikutnya ada seorang wanita cantik, dia makan bersama dengan kedua orang anaknya. Wanita ini mendekati ibu dan kedua anaknya ini. Tampak dari pakaiannya, dia bukan orang yang sederhana. Dia orang yang sangat berkecukupan. Tasnya bermerek, pakaian tampak itu pakaian yang mahal. Dia mengenakan perhiasan dan dia menggunakan liontin salib. Bapak Ibu, dari semua yang dia kenakan, tampak sekali bahwa dia ini adalah orang yang mampu dan dia adalah seorang Kristen. Waktu wanita ini mendekatinya, si ibu ini pura-pura tidak melihat. Dia seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh si peminta-minta. Wanita ini kemudian dia berkata, "Ayo nak, habiskan makananmu." Si peminta-minta ini berpikir mungkin dia harus menunggu supaya dia bisa mendapatkan belas kasihan dari wanita ini. Selesai makan, si ibu ini berkata kepada anaknya, "Masuk ke mobil dulu, mama akan membayar." Si kaya ini tidak berbuat apa-apa. Selesai membayar, wanita ini langsung pergi dan menuju ke mobilnya. Bapak, Ibu, serta anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kejam bukan mereka? Seorang Kristen sejati mampu mewujudkan imannya yang selaras dengan tindakannya untuk mengasihi sesama. Orang-orang Farisi itu paham secara detil. Tapi sayangnya iman yang dia lakukan itu hanya berjalan secara ritual keagamaan saja.
Mereka adalah kelompok yang rajin untuk berdoa, datang ke rumah-rumah ibadat, melakukan puasa, semua kegiatan rohani dia lakukan. Namun, ketika dia berhadapan dengan mamanya atau papanya atau saudaranya yang kekurangan, dia berkata dia nggak ada uang karena uang itu sudah dia pakai untuk persembahan. Bapak, Ibu, serta anak-anakku, sikap taat bukan hanya dilakukan ketika kita ada di gereja. Tetapi sikap taat itu harus diwujudkan dari berbagai sudut. Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan itu adalah tindakan yang baik. Si pemberi sedekah, dia pasti punya satu tujuan yang mulia. Dia ingin hidup keagamaannya menjadi baik. Tapi itu hanya baru sampai di level religius. Kalau dia ingin dikenal baik dengan menunjukkan tindakan nyatanya, baru sampai di tingkat moral. Tapi ketika dia melakukannya dengan cara yang benar, disitulah relasi antara iman kepada Tuhan dengan kehidupan yang nyata itu menjadi sejalan. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah menegur Yudas. Ketika Yudas melihat seorang perempuan yang dia memecahkan minyak narwastu dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak itu dan menyeka dengan rambutnya. Yudas berkata, Tuhan, seharusnya minyak itu dijual dan uangnya bisa dipergunakan untuk orang-orang miskin. Saya yakin bahwa kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu banyak yang hidup di dalam kekurangan. Oleh sebab itu, ketika orang ingin memberikan sedekah atau ingin memberikan sesuatu yang baik, memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan, sangat mungkin bahwa mereka ingin memberikannya. Namun yang diamati oleh Tuhan Yesus bukan apa yang diberikan, melainkan bagaimanakah cara dia memberikan. Melakukan tindakan untuk memberikan sedekah kepada orang lain, itu bukan ditentukan oleh tempat. Kalau kita mau mengingat ke belakang, pada zaman Tuhan Yesus hidup di sinagoge ataupun di tempat-tempat ibadah, mereka biasanya menyediakan tempat persembahan itu terbuat dari tembaga. Dan mereka punya sebuah tradisi, kalau kemudian selesai mereka memberikan persembahan, mereka akan membunyikan lonceng. Itulah canang. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang disebut di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang hipokritis. Dalam bahasa Yunani artinya orang-orang yang munafik, orang-orang yang hipokrit. Mereka mau memberikan sesuatu, tapi motivasinya adalah supaya dipuji, supaya dia dibanggakan orang karena bisa memberikan banyak. Selain itu, dalam dirinya juga bisa berkata bahwa aku loh bisa memberi banyak. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang kemudian diingatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan kita memamerkan sedekah kita di depan umum. Jangan mencanangkan. Canang itu semacam gong kecil atau semacam lonceng kecil. Kalau di dalam zaman yang sebelumnya lagi, di zaman itu dikatakan bahwa mereka itu bisa diterjemahkan dengan bahasa salpizo, artinya meniup trompet atau sangkakala. Sekali lagi teman-teman, yang dipersoalkan Yesus bukan tempatnya, melainkan motivasinya. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita berbuat sesuatu yang baik, apa motivasi kita? Apakah kita ingin dipuji? Mungkin oleh teman kita, mungkin oleh orang tua kita. Hati kita
apa yang dikatakan oleh hati kita. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman itu umum atau satu hal yang biasa, mereka mengadakan suatu panggung. Dan di sana di panggung itu biasanya ada orang-orang yang bermain peran. Dan ketika mereka memainkan peran, biasanya orang-orang ini menggunakan topeng supaya siapa diri mereka yang sebenarnya tidak dikenali. Tapi dari karakter topeng itulah mereka lebih dikenal. Ketika mereka bisa acting dengan baik, maka orang memuji dia. Dan setiap orang yang datang membayar, datang untuk menonton atraksi itu, panggung itu, mereka harus membayar. Jadi ketika mereka berhasil melakukan atraksi dengan baik, pertanda bahwa mereka sudah lunas. Artinya mereka sungguh-sungguh sudah menuntaskannya dengan baik. Teman-teman, kisah ini tidak mengajarkan kepada kita. Ketika kita menampilkan diri kita, melakukan kebaikan, melakukan sedekah kepada orang lain, lalu kita ingin mendapatkan pujian, kita sebenarnya sudah dibayar lunas. Dengan apa? Pujian dari orang lain. Namun hal itu yang kemudian mengakibatkan Allah tidak membalas kebaikan kita. Seorang pengusaha batu bara dengan usahanya yang makin lama makin berhasil. Dulu dia punya rel kereta yang terbuat dengan bahan lokomotif, tapi sekarang dia sudah memakai kereta dengan bahan bakar diesel. Dia tahu yang dia miliki adalah batu bara. Setiap hari dia berupaya menyediakan waktu naik ke atas batu bara itu dan mengambil bongkahan demi bongkahan dan melemparkannya ke seberang di tepi daripada batas rel kereta itu. 1 kali 2 kali si pegawainya mulai penasaran, kenapa ya dia melakukan itu? Maka si pegawai ini bertanya, "Pak, mengapa Bapak melakukan hal itu? Kenapa harus membuang-buang batu bara itu ke tepi jalan?" Si pengusaha ini dia berkata, di seberang jalan itu ada seorang wanita tua yang tinggal bersama dengan anak-anaknya. Dia tidak punya uang yang cukup untuk membeli batu bara. Dia biasa gunakan batu bara itu untuk memasak dan menyediakan makanan bagi keluarganya. Tapi sekarang dia hanya sebagai seorang wanita tua, seorang janda, dan dia masih harus menghidupi anak-anaknya. Setiap hari dia akan melewati jalan itu dan memunguti batu-batu bara yang dia temukan di pinggir jalan. Dia tidak tahu bahwa aku yang melemparkannya dengan sengaja. Saya tidak ingin mengecewakan dia. Maka saya melemparkan beberapa butir batu bara melewati pagar atau melewati batas jalan itu. Bapak, Ibu, serta anak-anakku, pria ini adalah seorang Kristen. Dia menyatakan imannya dengan memberikan sedekah berupa batu bara kepada wanita yang sudah tua itu. Dia lakukan dengan tulus. Dia tidak ingin wanita itu tahu bahwa dia dengan sengaja memberikan batu bara itu. Di tengah zaman yang makin modern ini, ada banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Namun mari kita melakukannya bukan untuk kepuasan diri. Teman-teman, di zaman ini sungguh memang tidak mudah untuk kita lewati. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, orang itu mungkin merasa si penerima kebaikan kita, dia berkata, wah, aku akan minta lagi kepada dia. Dia bisa menjadi tempat untuk aku bergantung. Tapi di sisi lain, kita pun juga mendapatkan kepuasan ketika kita itu dipuji, bukan? Tapi pria pengusaha ini dia justru menunjukkan bahwa imannya kepada Tuhan dia tunjukkan dalam satu tindakan nyata tanpa harus menunjukkan, memberitahukan, menyatakan bahwa itu berasal daripada dirinya. Si pengusaha ini menjaga hati supaya dia tidak terjebak pada keinginan-keinginan untuk dipuji dari orang yang menerima. Allah
Allah memberikan contoh yang jelas dalam hidup kita. Luar biasa kepada kita. Ketika Allah memberikan anaknya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan aku dan menyelamatkan engkau. Seharusnya lah juga kasih yang besar itu memberikan satu upaya bagi kita, kesungguhan bagi kita untuk melakukan hal yang serupa, mau berkorban bagi orang lain, tapi bukan dengan cara yang salah, tetapi dengan hati yang tulus sebagai bentuk ungkapan syukur kita karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita lakukan kebenaran firman hari ini dengan satu hal. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan menopang kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menegur kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan pengorbanan untuk sesama kami, melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.